Shalom jemaat Tuhan, selamat datang di ibadah online kita hari ini. Mari siapkan hati kita yang terbaik untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan mari kita nikmati ibadah kita sepanjang hari ini. Dan terima berkat Tuhan dan selamat beribadah. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Shalom. Shalom jemaat Tuhan. Pagi yang indah, pagi yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita mau bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji menyembah Tuhan. Kita mau ke satu pujian bersama-sama di pagi hari ini. Kita mau katakan, Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkan kita semua. Kau kebenaran yang menyelamatkanku, Kau memberikanku hidup dan pengharapan. ku
Selama kehidupan kami mau hidup bagimu. Mataku tetap Takkan bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi katakan, kalau ku hidup, ku hidup bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Takkan bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami mau hidup bagimu, memuji-Mu selalu. Haleluya. Haleluya. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang selalu mengasihi kami, Bapa yang telah hati kami terus tertuju padamu. Biarlah hidup kami terus memuliakan nama-Mu. Tuhan, kalau kami bisa berada bersama-sama di tempat ini, bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, baik online maupun offline, Tuhan, kami percaya ini kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Suatu kesempatan yang indah bagi kami untuk terus mengarahkan fokus kami kepadamu, terus mendengar apa yang Kau mau katakan kepada kami Tuhan, dan melakukan apa yang Kau perintahkan pada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kesempatan kali ini. Kami mau mempergunakan dengan sebaik-baiknya. Kami tolak segala roh jahat yang mau menghancurkan fokus kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, biarlah sukacita dan damai yang daripada-Mu mengalir dalam setiap hati kami. Kami buka ibadah kami dengan satu nama, nama yang berkuasa, nama Yesus Kristus. Sama-sama kita mau katakan, amin. Saya undang semua Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang ada di tempat untuk bangkit berdiri. Yang di rumah juga boleh bangkit berdiri. Kita mau sama-sama menaikkan pujian ini. Kita bertemu lagi. Untuk apa? Untuk memuji Tuhan kita. Puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi
memisahkan kita. Sekali katakan, sangatlah bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam salibasi, berjalan dalam rahmat Tuhan. Sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya. Kita bersyukur kita bisa bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kita di tempat ini, amin. Tuhan Yesus yang telah mempersatukan kita, dialah Dia mempersatukan hati kita bersama-sama. Sebentar lagi kita mau masuk dalam firman Tuhan. Kita mau tetap setia pada Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah
Tuhan pada Allah. Haleluya. 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 Kami bersyukur padamu Bapa. Kami berterima kasih buat kesetiaan Allah bagi kami. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau baik. Terima kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami membawa bangsa-bangsa di dunia, pemimpin-pemimpin negara yang sedang menangani pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan memberi hikmat kepada mereka. Kami berdoa meminta campur tangan Allah ada ke atas bangsa-bangsa, ke atas pemimpin-pemimpin negara, termasuk ke atas pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden Jokowi, serta Wakil Presiden, dan juga jajaran menteri, serta Satgas yang ada, Ketua BNPB yang ada. Kami berdoa supaya dengan campur tangan Allah, melalui caramu yang ajaib, pandemi ini bisa berhenti. Dan kami juga berdoa biarlah Tuhan beri kekuatan kesehatan kepada para petugas kesehatan, dokter maupun perawat dan para petugas yang ada di rumah sakit dimanapun mereka berada, baik di Indonesia maupun di negara-negara lain. Tuhan melindungi mereka dan berkati mereka yang sakit, sembuhkan dengan kekuatan kuasa darah Yesus. Dan juga Tuhan bisa memakai obat-obatan yang ada supaya itu boleh mempercepat kesembuhan mereka. Dan kami berdoa biarlah Tuhan tolong supaya pemimpin-pemimpin negara mampu menyediakan oksigen bagi kebutuhan para pasien dan juga obat-obatan yang dibutuhkan, baik yang ada di rumah sakit maupun mereka yang dirawat di rumah masing-masing. Kami berdoa biarlah Tuhan campur tangan. Dan sekarang kami umat Tuhan siap untuk mendengar firman Allah. Berbicaralah Engkau Tuhan, urapilah hamba-Mu, pakailah di dalam kesederhanaan hamba-Mu dengan kekuatan kuasa Allah, sehingga setiap berita firman yang boleh disampaikan itu menjadi berkat bagi setiap anak-anak-Mu, bagi setiap orang yang boleh mendengarkannya. Kami terbuka untuk menerima pimpinan dan penerangan dari Allah Roh Kudus. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami siap untuk menerima berkat Allah dan menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita pada minggu pertama Agustus dan tepat pada tanggal 1 Agustus awal bulan ini, kita mengambil tema yaitu menang atas kejahatan dan dosa. Tepat di bulan Agustus, bangsa Indonesia sebentar akan merayakan kemerdekaannya. Kiranya seluruh umat Tuhan, seluruh bangsa boleh mengalami kemenangan, dan terutama kemenangan atas kejahatan dan dosa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup setiap kita adalah sebuah perjalanan rohani atau perjalanan iman. Dan di dalam perjalanan iman ini kita berperang dengan kejahatan dan dosa. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus menang menghadapi kejahatan dan dosa yang bisa menyerang kehidupan kita. Kita harus bisa memenangi peperangan ini. Dan kita tahu bahwa iblis adalah sumber kejahatan. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, kejahatan dan dosa bisa muncul juga dari kehidupan kita.
Yesaya 59 ayat yang kedua mengatakan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan di dalam Yesaya 59 ayat yang kedua, karena kejahatan mula maka ia, Allah kita, tidak mendengarkan waktu kamu, waktu saya dan saudara berdoa kepadanya. Dosa-dosa mula yang memisahkan kamu dari Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, akibat kejahatan dan dosa yang ada di dalam kehidupan kita, maka itu memisahkan saudara dan saya dari Allah. Dan dosa kejahatan yang kita buat berujung kepada maut. Seperti yang tercatat tadi di dalam Yesaya 59 ayat yang kedua dan ditambah dengan Roma 6 ayat yang ke-23. Lalu kejahatan dan dosa itu bisa membuat saudara dan saya kalah di dalam perjalanan iman kita, kalah di dalam peperangan iman kita melawan kejahatan dan dosa yang bisa menyerang kita. Seperti yang tercatat dalam Ibrani 12 ayat yang ke-1. Kejahatan dan dosa juga menghalangi rahmat Allah, karunia-karunia Allah turun dilimpahkan ke atas kehidupan saudara dan saya. Doa-doa kita tidak mendapat jawaban dari Allah, tidak terjawab karena ada yang menghalangi, yaitu kejahatan dan dosa. Dan kita harus menyingkirkan itu dari kehidupan kita. Di pasal 57 dalam kitab Yesaya, ia menjelaskan bahwa doa mereka bangsa itu tidak terjawab. Karena apa? Karena tidak ditujukan kepada Allah yang benar. Dalam Yesaya 57 ayat yang ke-13. Lalu saudara yang dikasihi Tuhan, di pasal yang ke-58 Yesaya menerangkan bahwa doa mereka tidak dijawab sebab yang berdoa adalah orang-orang yang munafik. Mereka berpuasa tetapi masih mengingkari, mereka melakukan hal-hal yang buruk, yang jahat. Seperti tercatat dalam Yesaya 58 ayat yang keempat. Lalu kita berlanjut di dalam Yesaya pasal 59. Ayat yang ketiga, kemudian Yesaya memaparkan di sana bukti-bukti keberdosaan daripada umat Israel, umat Allah, yaitu di mana mereka memiliki kekerasan hati yang mengakibatkan pertumpahan darah serta tipu muslihat terhadap saudara-saudaranya sendiri. Dalam Yesaya 59 ayat yang keempat dikatakan, sistem hukum pun diputarbalikkan oleh mereka. Demi apa? Demi kepentingan sendiri. Akibatnya pengadilan yang ada tidak menghasilkan sebuah keadilan. Lalu di dalam Yesaya 59 ayat yang ke-7, mereka umat Allah suka melakukan kekerasan fisik untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah dampak kalau ada kejahatan dan dosa dalam diri setiap orang, setiap anak-anak Tuhan. Kejahatan, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam bahasa Ibraninya dia memakai kata ra atau rasya. Di dalam bahasa Yunaninya dia memakai kata kakos, poneros, ateamos atau anomos. Yang berarti saudara yang dikasihi Tuhan, sebuah tindakan yang tidak mengenal hukum. Tidak melakukan yang baik, yang bisa kita lakukan buat sesama. Melainkan melakukan sesuatu untuk kepentingan-kepentingan diri sendiri. Bukan juga untuk kepentingan orang lain. Kejahatan juga bisa diartikan tindakan merugikan orang lain. Di dalam dunia yang nyata, dunia kita sekeliling, maupun di dalam dunia maya atau internet. Ada kejahatan-kejahatan di dalam dunia maya. Dan kita harus berhati-hati dengan hal ini. Biasanya masuk lewat sosial media, orang-orang yang tidak berhati-hati. Lewat Facebook,
lalu lari ke Messenger, dari Messenger lalu lari kepada Line atau kepada WhatsApp. Dan pada akhirnya banyak orang yang tertipu, ada orang-orang yang akhirnya kena jebakan kejahatan seksual dan sebagainya, mereka diperas. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, itulah kejahatan yang ada di sekeliling kita. Sebaliknya dosa, salah satunya dalam bahasa Yunaninya memakai kata hamartia, yang berarti sebuah tindakan dan sikap dari anak-anak Tuhan, sikap ketidaktaatan melalui pikiran, melalui perkataan dan juga melalui perbuatan yang menyimpang, yang tidak tepat, yang meleset dari sasaran dari kehendak Allah, perintah Allah dan hukum-hukum Allah. Dosa ini disebabkan karena manusia lebih mencintai dirinya sendiri atau hal-hal yang sedemikian rupa sehingga mereka menjauhkan diri dari cintanya kepada Allah. Mereka terlalu sibuk untuk urusan-urusan duniawi, lupa untuk memprioritaskan Allah. Dan inilah yang disebut dosa, meleset daripada tujuan Allah. Kita manusia diciptakan oleh Allah, pasti punya tujuan. Dan tujuannya adalah untuk memuliakan Allah. Jika kita tidak memuliakan Allah melalui tindakan kita, maka kita berdosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kejahatan dan dosa boleh dikatakan menjadi suatu paket yang tidak disukai oleh Allah. Jika saudara dan saya tidak mampu berbuat baik, janganlah saudara dan saya berbuat jahat kepada orang lain, kepada sesama kita. Jika saudara dan saya tidak mampu membahagiakan orang lain, maka yang harus kita lakukan adalah janganlah membuat mereka menjadi sengsara dan menderita. Membuat orang lain menjadi sengsara dan menderita berarti saudara dan saya adalah orang yang jahat dan berdosa. Kita tidak memiliki kasih kepada sesama kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus membenci dosa. Dan karena itu ia beberapa kali mengeluarkan teguran-teguran, mengeluarkan kritik dan kemarahan jika dia melihat adanya dosa yang dilakukan orang-orang yang ada di sekitarnya, termasuk di antara kita yang hidup pada zaman ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, satu alasan mengapa Yesus melakukan itu, karena kasih-Nya kepada kita. Dia ingin menyelamatkan manusia dari dosa. Yesaya 58 ayat yang kedua di dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan, orang yang tidak melakukan kejahatan akan kuperlakukan dengan baik. Haleluya, Allah kita adalah Allah yang adil dan setia. Kalau kita berdosa maka kita terima konsekuensi hukumnya. Tetapi sebaliknya jika kita melakukan yang baik, tidak melakukan kejahatan, tidak berbuat dosa, maka Allah akan memperlakukan kita dengan baik. Tentunya saudara yang dikasihi Tuhan, saya dan saudara harus menghindarkan diri dari kejahatan dan dosa, karena kita akan dicintai oleh Allah. Kita ingin hidup menjadi orang-orang yang dicintai Allah. Katakan amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada beberapa pertanyaan mungkin yang muncul dalam pikiran kita. Mengapa Tuhan yang baik mengizinkan kejahatan dan dosa? Mengapa Allah yang Maha Kuasa kok tidak mencegah kejahatan dan dosa itu terjadi? Ada beberapa jawaban saudara yang bisa saya kemukakan kepada saudara. Yang pertama, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan dapat berperan menyebabkan semua hal terjadi, termasuk kejahatan yang dibuat oleh manusia. Karena segala sesuatu yang Tuhan lakukan itu baik adanya. Setiap peristiwa yang terjadi di bumi pada akhirnya
harus menjadi baik. Ini jawaban yang pertama. Lalu kita temukan ada jawaban yang berikut, saudara. Yang kedua, Tuhan begitu berkuasa sehingga Dia dapat bekerja melalui sistem-sistem dunia yang sudah jatuh di dalam dosa itu untuk menggenapi tujuan-tujuannya. Satu hari, saudara yang dikasihi Tuhan, di masa yang akan datang, Tuhan pada akhirnya akan menghancurkan kejahatan untuk selama-lamanya. Ini pandangan yang klasik, pandangan dari kaum ortodoks. Pandangan yang lain, mengapa Allah tidak mau menghentikan kejahatan dan dosa? Mengapa Allah mengizinkan itu terjadi? Tuhan begitu berkuasa sehingga Ia yakin, saudara, orang-orang itu cukup beriman dan Tuhan akan melindungi mereka. Terhadap orang-orang yang beriman, Dia akan melindungi dari berbagai akibat hidup di dalam dunia yang telah jatuh ke dalam dosa. Yang keempat, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah menciptakan yang namanya kejahatan. Dia hanya mengizinkannya. Jikalau Tuhan tidak mengizinkan kejahatan itu ada, maka saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya akan menyembah Dia Allah secara terpaksa dan bukan karena kita memilih dengan kemauan sendiri. Yang kelima, saudara yang dikasihi Tuhan, alternatif jawabannya, jika Allah Maha Baik, Dia akan mengalahkan kejahatan. Jika Allah Maha Kuasa, Ia dapat mengalahkan kejahatan itu. Maka karena kejahatan masih belum dikalahkan, natur atau sifat dari kemahakuasaan dan kebaikan dari Allah adalah jaminan bahwa kejahatan pada akhirnya akan dikalahkan oleh Allah. Yang keenam, saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, akibat sifat dosa, beberapa orang sekarang ini terus menggunakan kehendak bebas itu untuk membuat kejahatan. Itu menjadi betul-betul ada atau actual. Seperti yang tercatat dalam Markus 7 ayat 20 sampai 23. Setiap orang telah jatuh dalam dosa. Setiap orang tidak ada yang benar. Seorang pun tidak menurut catatan dalam kitab Roma. Jadi ada natur berdosa, maka orang-orang sekarang ini akan terus menggunakan kebebasannya untuk melakukan atau tidak melakukan. Ayub pasal 5 ayat 6 dan 7 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, bukan dari bumi kejahatan muncul, bukan dari tanah kesusahan itu timbul, bukan, melainkan manusia sendirilah yang mendatangkan celaka atas dirinya, seperti percikan bunga api timbul dari apinya sendiri. Itulah yang dikatakan oleh Elifas kepada Ayub, bahwa kejahatan itu muncul dari diri manusia itu sendiri. Selain juga tentunya dari si iblis, bapa kejahatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang percaya harus menghindari kejahatan dan dosa. Karena Allah tidak suka dengan orang yang berbuat jahat dan dosa. Allah menyukai mereka yang tidak berbuat jahat dan dosa. Tentunya saudara dan saya biarlah didapati oleh Tuhan sebagai orang-orang yang tidak berbuat jahat dan dosa. Bagaimana supaya saudara dan saya bisa menang atas kejahatan dan dosa? Kita akan lihat daripada Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-17. Saya akan membacakan beberapa ayat saja, nanti saudara bisa membacanya secara utuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat yang pertama dikatakan, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita.
Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita, memimpin saudara dan saya dalam iman, dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Ayat yang ketiga, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu saudara dan saya menjadi lemah dan putus asa. Ayat yang keempat, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Ayat yang kelima, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana supaya saudara dan saya bisa menang atas kejahatan dan dosa? Ada dua cara yang diungkapkan oleh teks Alkitab kita dari Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1 sampai yang ke-17. Saya menyampaikan yang pertama adalah saudara, kita harus bisa menguasai hati kita. Di dalam menguasai hati kita supaya kita menang atas kejahatan dan dosa, maka menangilah pikiran kita. Pikiran adalah medan peperangan yang sesungguhnya ada di dalam kehidupan kita. Karena kejahatan itu bisa bersumber dari diri kita. Dosa itu lahir dari keinginan-keinginan kita. Maka kita harus bisa memenangi pikiran kita. Di catatan kita di dalam Ibrani 12 dikatakan Esau berpikir bahwa hak kesulungan adalah begitu rendah, sehingga saudara yang dikasihi Tuhan, ia menjualnya demi semangkuk sup kacang merah. Ibrani 12 ayat yang ke-16 dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan, jagalah supaya jangan ada yang hidup cabul atau tidak menghargai hal-hal rohani seperti yang dilakukan oleh Esau. Ia menjual haknya sebagai anak sulung hanya untuk satu mangkok makanan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dipakai kata tidak menghargai hal-hal rohani. Orang yang berpikir picik, dia tidak menghargai hal-hal rohani. Dia tidak menguasai hatinya sehingga pikirannya adalah pikiran yang dangkal seperti Esau. Tentunya saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak mau menjadi orang yang rugi seperti itu. Matius pasal 15 ayat yang ke-19 dicatat di sana. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Ini yang dikatakan oleh Tuhan kepada kita. Kita perlu memenangi pikiran kita. Karena dari hati timbul segala pikiran-pikiran jahat. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang saudara dan saya adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Seperti yang diungkapkan Paulus dalam Efesus pasal 5 ayat 8 sampai 10. Di dalam kita memenangi pikiran kita, maka kita harus hidup sebagai anak-anak terang. Kita tidak boleh kembali kepada kehidupan lama yang ada di dalam kegelapan. Amsal 4 ayat 23 jelas berpesan kepada kita, jagalah hatimu, jagalah hati saudara dan saya dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kehidupan yang memancar itu lahir daripada hati yang dijaga dengan segala kewaspadaan. Dan salah satunya adalah menangi pikiran kita. Dari pikiran turun ke hati, saudara yang dikasihi Tuhan. Dan di dalam kita
menguasai hati kita, maka isi hati dan kita perlu mengisi hati dan pikiran kita dengan kehadiran Allah dan dengan kehadiran firman-Nya. Pikirkanlah saudara yang dikasihi Tuhan, pikiran perkara-perkara yang di atas, perkara di surga. Bukan hanya perkara di bumi, perkara makan, minum, perkara tidur, perkara pergi, refreshing dan sebagainya. Dan kita tahu bahwa apa yang kita lakukan di dalam dunia harus kita arahkan untuk apa yang ada di surga, yaitu kekekalan itu. Kita telah menerima anugerah keselamatan di dalam Yesus, maka pikirkanlah perkara-perkara di surga. Pandemi menguji kita. Kita sulit untuk bepergian karena ini sudah mengglobal. Berarti saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus terus menjaga hati dan pikiran kita, isilah dengan kehadiran Allah dan firman-Nya. Itu juga berarti kita harus siap untuk menerima didikan-didikan dari Tuhan. Ibrani 12 ayat yang kelima dikatakan, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Ayat yang ke-6, karena Tuhan menghajar orang-orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Saudara dan saya adalah orang-orang yang diakui oleh Allah sebagai anak-anaknya. Maka supaya kita bisa menguasai hati dan pikiran, kadang kita lost control, maka Allah mendidik kita. Kadang Dia memperingati kita, kadang Dia memukul kita seperti seorang ayah memukul anaknya karena tidak ingin anaknya menjadi anak-anak gampang. Dan kita harus siap dididik oleh Tuhan. Ada teguran, ada nasihat. Mungkin firman Allah pada hari ini menegur saudara. Jadi pikirkanlah hal-hal yang baik. Pada akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Filipi 4 ayat yang ke-8 memberikan cara kita. Harus kita alihkan, kita isi pikiran kita dengan hal-hal yang baik, dengan hal yang benar, dengan hal yang mulia. Dan itu adalah perkara-perkara surga. Itu adalah kehadiran Allah dan kehadiran firman-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam mengisi hati dan pikiran dengan firman Allah, saya sebagai hamba Tuhan yang juga suka mengingatkan saudara, saya menggunakan 4 waktu di dalam kehidupan ini untuk mengisi hati dan pikiran saya dengan firman Allah. Saat pagi terbangun, kadang jam 2, jam 3 terbangun dari tidur saudara, saya mengisi hati dan pikiran saya dengan hadirat Allah. Kadang berdoa buat saudara-saudara saat itu, kadang saya membaca firman Allah, lalu berdoa dengan firman Allah. Saat siang hari saudara yang dikasihi Tuhan, saya juga memakai waktu untuk membaca firman, apalagi sudah ada kemajuan zaman. Ya kan, ada e-Bible yang bisa kita bawa kemana-mana saudara. Kita bisa manfaatkan waktu-waktu senggang kita di siang hari. Pada sore hari kita juga bisa manfaatkan waktu yang ada sepulang kerja untuk membaca Alkitab. Dan terlebih ketika tiba pada malam hari sebelum tidur, saya membiasakan mungkin karena lelah, ya berbaring sambil berbaring, berdoa kepada Allah, bersyukur untuk hari yang Tuhan beri, lalu membaca Alkitab kita pada bagian bacaan rutin malam hari. Tuhan menolong, itu cara mengisi hati dan pikiran saya dengan firman, mengisi pikiran dengan berdoa bagi saudara-saudara seiman, bagi sahabat-sahabat yang terkena paparan COVID, yang
ada di rumah sakit atau sudah pulang, saudara, di rumah masing-masing, kiranya Tuhan menolong mereka, diingatkan nama-namanya, kami berdoa, ataupun penyakit yang lain atau sedang dalam pergumulan. Kalau saudara mengabarkan kepada saya hal-hal yang perlu didoakan, saya mendoakan secara pribadi bersama dengan istri juga, mendoakan bangsa dan negara kita yang membutuhkan dukungan. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, kita berdoa supaya masyarakat bisa juga disiplin diri, vaksinasi bisa diikuti, supaya semuanya bisa sehat kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah cara kita, cara saya dan saudara di dalam mengisi hati dan pikiran kita, menjaga hati kita, menguasai hati kita, supaya terhindar dari kejahatan dan dosa. Bukan hanya itu, cara yang kedua yang kita temukan dari firman Allah adalah kita mengarahkan mata kita tertuju kepada Yesus. Mata hati kita arahkan kepada Yesus. Ibrani 12 ayat yang kedua mengatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ingat selalu akan Dia. Ayat yang ketiga mengatakan dari Ibrani 12, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa, supaya saudara di dalam perjalanan rohani, perjalanan iman kita, supaya kita menang dari kejahatan dan dosa. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus selalu ingat akan Tuhan, jangan menjadi lemah dan putus asa. Saudara, arahkan mata kita tertuju kepada Yesus, ingat bahwa Dia sudah menanggung segala dosa kita, segala beban yang begitu berat. Dia memikul dosa-dosa kita, Dia menang. Maka saudara, kita jangan menjadi lemah dan putus asa. Pemenang bukan orang yang lemah dan putus asa. Pemenang adalah dia yang mampu berdiri kokoh ketika jatuh dan masih tetap bertahan ketika yang lain sudah menyerah. Pemenang adalah tidak berhenti di jalan kesulitan dan rintangan yang menghadang dalam kehidupannya. Ia akan maju terus. Katakan amin. Saudara dan saya adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Kita akan selalu ingat Dia yang telah memikul segala dosa kita. Dan juga kita harus ingat akan Dia, saudara. Mata kita tertuju kepada Yesus. Karena perjuangan kita melawan kejahatan dan dosa belum sampai mencucurkan darah seperti Yesus. Ayat yang keempat dari Ibrani 12, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Ingat korban Yesus di salib. Sebelum sampai salib Dia sudah menderita, mencucurkan darah. Bahkan sampai di atas kayu salib Dia masih mencucurkan darah. Bahkan tubuhnya, lambungnya ditusuk. Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa menderitanya Tuhan kita demi untuk memberi kemenangan pada saudara dan saya. Marilah kita mengarahkan mata kita tertuju kepada Yesus. Dan hal ini berbicara tentang keinginan yang kuat di dalam diri kita untuk mengerti, untuk hidup mengenal kepada Dia, untuk percaya lebih sungguh kepadanya, untuk hidup melekat kepada Allah lewat Tuhan Yesus Kristus. Melekat kepada Allah berarti saudara dan saya juga mau melekatkan diri kepada firman Tuhan. Di dalam perjuangan hidup kita, di tengah pandemi mungkin babak belur, kita harus ingat, kita harus arahkan mata hati kita kepada Yesus. Belum sampai mencucurkan darah. Belum sampai kita
mencucurkan darah di dalam perjuangan kita. Ingat selalu akan Dia yang akan memberi kemenangan kepada saudara dan saya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini di awal Agustus ini, di bulan kita akan merayakan kemerdekaan. Marilah hidup kita boleh menang atas kejahatan dan dosa dari dalam diri kita maupun dari serangan si iblis. Dengan cara apa saudara yang dikasihi Tuhan? Menangi, kuasai hati kita, menangi pikiran kita. Arahkan mata hati kita kepada Yesus yang sudah menanggung beban dosa kita, di mana kita belum berjuang sampai mencucurkan darah. Maju terus di dalam Tuhan. Saya yakin Tuhan akan menolong kita. Sebentar kita akan memperingati kematian Tuhan melalui perjamuan kudus. Tentunya saudara dan saya akan diberi kekuatan sekali lagi oleh Tuhan untuk kita bisa menang menghadapi kejahatan dan dosa. Tuhan memberkati kita. Saudara yang di rumah boleh mempersiapkan unsur-unsur perjamuannya. Pengganti daripada roti bisa aja roti bolu kah, atau biskuit kah, atau air teh, air mineral, atau sirup untuk mengganti air anggur. Tuhan akan menolong kita. Mari kita siapkan diri, kita akan menyanyikan sebuah pujian pada satu bukit jauh dari sini. Ku datang pada salib itu, ku teringat cinta Tuhanku. Ya ku jatuh dekat kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Ku datang pada salib itu, ku teringat cinta Tuhanku. Ya ku jatuh dekat kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika saudara berbeban berat, saudara merasa putus asa, saudara merasa lemah dan merasa sepertinya sulit untuk menjalani kehidupan, datang kepada Kristus, datang kepada salib Tuhan, dan Tuhan akan memberi kekuatan kepada saudara. Haleluya, haleluya. Datang pada salib itu, ku teringat cinta Tuhanku. Ya ku jatuh dekat kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Saudara sudah menyiapkan unsur-unsur perjamuannya di rumah. Mari kita berdoa. Lebih dulu
sebelum makan dan minum dari perjamuan ini sementara musik mengalunkan pujian ini. Bapa di dalam surga, hamba-Mu berdoa, meminta kepada Allah, tumpangkan tangan-Mu ke atas kami, umat Tuhan yang ada di rumah kami masing-masing yang akan mengikuti perjamuan kudus, untuk mengingat kematian Tuhan di atas kayu salib yang telah berkorban untuk menghapus dosa kami. Berkatilah roti yang melambangkan tubuh-Mu, berkatilah air anggur yang melambangkan darah-Mu, dengan berkat-berkat yang khusus dari surga yang mulia, di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Diberkatilah saudara sekalian. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, angkatlah hosti di tangan kanan kita. Dengarkan firman Allah sebelum kita makan daripadanya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Pertimbangkan sendiri apa yang aku katakan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Mari kita makan bersama di dalam nama Yesus. Darah-Mu sucikanku ya Tuhan. Sucikanku, darah-Mu beri kehidupan, darah-Mu gantikanku sebagai korban tebusan. Sucikanku, seputih salju. Yesusku, korban-Mu yang mulia. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu minum cawan ini, kamu, saudara dan saya memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Pertimbangkan sendiri apa yang aku katakan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Kita mengamininya, maka kita yang ada saat ini dengan iman, kita minum bersama-sama di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya,
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tumpangkan tanganmu ke atas dadamu. Kau yang sakit, imani. Tuhan Yesus telah mengalirkan darahnya menyembuhkan segala sakitmu. Dimanapun engkau berada, tangan Tuhan menjamah engkau. Jadilah kuat, jadilah tenang, dan jadilah yakin bahwa kuasa Tuhan lebih besar dari segala kuasa yang ada di dalam dunia. Kuasa sakit penyakit telah ditaklukkannya di atas kayu salib. Terimalah kesembuhan, terimalah kelegaan, terimalah pembebasan dari Allah. Masa depan kita selalu terjamin di dalam Allah. Janganlah hidup khawatir, janganlah hidup takut. Menanglah atas segala kejahatan dan dosa yang coba menyeret kita jauh dari Allah. Jadilah pribadi-pribadi sebagai pemenang. Tuhan telah menang di atas kayu salib, atas maut. Dia telah menang atas si iblis. Dan kita sebagai anak-anaknya jangan pernah kalah. Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Yesus bersama kita. Terimalah berkat kekuatan dari kehadiran tubuh Kristus dan darah Kristus di dalam hidup saudara. Sekarang ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita. Kita bersyukur kepada Allah di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena kita sudah dengar firman Allah dan juga sudah mengikuti perjamuan yang kudus walaupun dari rumah masing-masing. Kehadiran Tuhan kuat atas kita. Minggu depan kita akan beribadah kembali saudara yang dikasihi Tuhan secara online tentunya karena situasi masih belum membaik. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, jangan lupa untuk mengembalikan berkat-berkat Allah melalui persepuluhan ke rumah Tuhan melalui rekening yang ada. Berikan persembahan saudara secara sukarela dan penuh sukacita untuk memberkati juga operasional gereja kita. Dan saudara juga bisa terlibat di dalam misi memberkati mereka yang membutuhkan. Ya, beberapa kali kita memberkati mereka yang membutuhkan sokongan-sokongan baik dalam keuangan maupun di dalam kebutuhan-kebutuhan sembako dan sebagainya dari jemaat kita atau juga kepada anggota tubuh Kristus di daerah-daerah yang lain. Dan itu sangat memberkati. Ketika saudara mau menyalurkan berkat misi, maka kas itulah yang akan kita gunakan memberkati mereka dalam kebutuhannya. Dan yakin Tuhan pasti membalas lipat kali ganda. Dia akan melindungi keluar masuk saudara, dia akan menjaga, dia akan memberkati perbendaharaan keuangan saudara sehingga tidak ada kebocoran. Usaha saudara tetap dipelihara oleh Tuhan di tengah-tengah pandemi ini. Yakinlah Tuhan bersama kita. Mari kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Mari saudara, bukalah hati saudara, terimalah berkat dari Allah. Tuhan Allah di surga melindungi dan memberkati engkau. Dia menyinari saudara dengan wajahnya dan memberikan kepada saudara kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajahnya kepada saudara sekalian dan memberikan damai sejahtera. Terimalah berkat-berkat yang baru buat kehidupan pribadimu, buat kehidupan keluargamu, buat kehidupan pendidikanmu, buat kehidupan usaha pekerjaanmu. Diberkatinya saudara ketika berjalan keluar dan masuk. Dilindunginya, dipagarinya dengan kasih karunia Allah. Terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan, penyertaan, dan pengurapan Allah Roh Kudus dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita sekalian. Bersyukurlah kepada Allah karena Dia akan datang untuk menjemput kita. Setiap kita yang percaya bersama katakan amin. Sampai ketemu minggu depan dalam saluran yang sama. Tuhan memberkati. Shalom jemaat Tuhan, terima kasih sudah mengikuti ibadah online kita hari ini. Sampai pada akhirnya, kiranya setiap firman Tuhan boleh terus meneguhkan hati kita
dan terus mengingatkan kita bahwa kuasa Tuhan ajaib dan kita selalu dilindungi dalam kesehatan dan kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih, sampai bertemu di minggu depan.